Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya adalah ini kelas inquiry inilah yang saya akan coba terapkan di sesaat saya kembali di Indonesia. Tentang siswa diajari, bukan diajari secara teoritis, tapi ini dilatih mengatasi masalahnya sendiri. Menurut saya program ini relate ya dengan kebutuhan kondisi perkembangan sekarang, di mana semua siswa, baik siswa Jepang, siswa di Indonesia sama-sama pegang HP. Tetapi kita kenapa tidak mencari data, mencari informasi, mencari solusi untuk semua permasalahan yang ada di sekeliling kita karena tidak dilatih. Nah, program inilah yang sementara saya coba, dan berikut ini hasil pertama kami. Kami tampilkan Quinsa. Selamat siang Bapak Ibu, saya Quinsa. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kelas inquiry pertemuan pertama. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang faktor pendorong kepercayaan mistis di Indonesia. Topik ini saya bawakan karena masih banyak fenomena kepercayaan mistis yang masih memengaruhi pola pikir masyarakat kita di tengah kemajuan teknologi. Dari artikel-artikel yang sudah saya baca, berikut adalah 5 faktor penyebab mengapa masyarakat Indonesia masih sering mempercayai hal-hal mistis. Kalau tiap itu saya baca gimana, Pak? Gak apa-apa. 1. Pengaruh budaya dan tradisi lokal. Masyarakat Indonesia sudah menganggap nyata keberadaan hal-hal mistis seperti susuk, penglaris, santet, maupun guna-guna. Hal ini sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. 2. Minimnya pendidikan berpikir kritis. Indonesia masih mengutamakan hafalan daripada melatih berpikir kritis. Hal ini menyebabkan masyarakat Indonesia mudah menerima informasi, termasuk kepercayaan-kepercayaan mistis, tanpa menganalisis atau mencari kebenarannya. 3. Pengaruh media. Program-program TV dan sosial media kerap menampilkan konten-konten berbau mistis, sehingga masyarakat Indonesia akhirnya percaya bahwa hal itu memang benar adanya. Ditambah lagi tokoh-tokoh masyarakat yang kerap membagikan cerita-cerita, sehingga semakin memperkuat kepercayaan ini. Menurut Profesor Hedi, pola pikir magis dilihat sebagai cara yang cepat untuk mencapai suatu tujuan dengan instan, dibandingkan dengan pola pikir lainnya. Jika pola pikir sains akan memerlukan waktu yang lama dan juga kerja keras, agama mengajarkan untuk berpasrah, maka pola pikir magis memberikan kita kendali penuh atas keinginan tersebut. 5. Sebagai solusi alternatif. Kepercayaan mistis adalah bentuk kritik masyarakat atas gagalnya lembaga atau institusi dalam memenuhi janji-janjinya tentang kesehatan, keamanan. Dari situlah mereka mencari solusi yang lebih mudah untuk dijangkau. Disclaimer, kesimpulan berikut ini adalah hasil pemikiran saya sendiri dan sangat mungkin bisa salah. Menurut saya, kita harus melatih budaya berpikir kritis berdasarkan data dan fakta. Dan yang paling penting, hal ini perlu dilatih, bukan hanya diajarkan. Sekian presentasi dari saya Quinsa Noyahwaida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Bapak Ibu presentasi dari Quinsa. Ide ini adalah ide yang datang dari dia sendiri. Dia ngobrol dengan teman-temannya untuk membuat
kayak penelitian, mencari bacaan dari internet. Dan saya tahu memang masih jauh dari ideal, tetapi kita sudah mulai di bulan Desember 2025. Saya tahu bahwa mungkin tidak banyak opsi siswa dengan pencapaian akademis seperti Quinsa, tetapi kita tidak akan pernah tahu jika ternyata kita bisa memaksimalkan setiap kapasitas dari siswa-siswa kita. Jika memang ternyata di situ mungkin mohon maaf ada yang lebih banyak tunagrahita atau misalnya tunagrahita ringan, maka menurut saya yang perlu kita inquiry adalah gurunya. Karena sebagai guru kita juga harus terlatih untuk mengatasi masalah yang kita hadapi selama kita mengajar dengan cara berdiskusi, bekerja sama. Demikian kami mohon pamit karena ada acara syuting. Kita promosi bahwa 3 karya kita sudah ada di platform digital, ada di Spotify, WA, Instagram, dan TikTok. Silakan Bapak Ibu bisa membantu untuk memposting. Kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go. Apa yang menjadi milikmu akan menemukanmu. Apa yang ditakdirkan untukmu akan menghampirimu. Begitu pula sebaliknya, jika memang waktunya telah tiba, perpisahan tak akan pernah bisa kita hindari. Selamat jalan cinta, selamat beristirahat dengan tenang. Lagunya sudah rilis di Spotify, Instagram, dan TikTok. Semoga mewakili.